Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini masih sakit ya? Ini masih sakit. Oke, kita pertama sedikit mencoba sedikit. Berharap menjadi bagian dari menjadi doa sahabat kita. Kalau bicara ini, kalau ini jadikanlah aku orangnya dari dalam ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini bisa menjadi besar. Ya. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah sampai di pembahasan yang ketiga. Yang pertama, kemarin sudah kita sampai di bagaimana peninggalan monumental yang ada di Andalusia yang ditinggalkan oleh Daulah Umayyah. Ada dua kota kemarin yang kita bahas ya. Yang pertama apa? Cordoba. Cordoba apa istimewanya? Masih daya Dan fasilitas umum, ada perpustakaan. Oke, yang berikutnya di Granada. Istana Al-Hamad, Menara Bidara, sebuah masjid alam. Oke, itu ketemu namanya? Belum. Oke, nanti kita cari ya sama-sama. Oke. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugasnya. Yang belum saya tunggu ya sampai minggu depan. Karena kita ada acara ya. Jadi belum dicari ya. Oke, hari ini kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, Anda penasaran di sini kenapa kemudian Islam itu bisa berkembang di Indonesia? Padahal Islam orang mana? Sampai ada 36 orang waktu yang masuk ke sana apa saja? Kemudian Bapak. Iya, kalau yang tulisannya kan orang Arab sama orang Bapak bersatu dengan orang-orang Bapak yang ada di sana. Mereka berbeda, tapi kenapa kemudian bisa maju? Salah satunya betul tadi, kenapa bisa maju? Karena banyak kebudayaan yang banyak, kemudian bersatu dalam satu wilayah sehingga bisa saling membantu. Sebetulnya ada 4 faktor yang lainnya yang menyebabkan Islam bisa maju di Indonesia. Oke, yang pertama ini tadi ya, heterogenitas namanya. Heterogenitas masyarakat. Mau ditulis boleh ya? Yang pertama heterogenitas masyarakat. Apa itu heterogen? Heterogen ada homo, ada hetero. Kalau homo apa? Homo satu, homo sapien. Homo itu satu. Kalau hetero dua. Banyaknya. Jadi heterogen itu apa? Banyak. Terdiri masyarakat itu terdiri dari banyak jenis begitu. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia, sehingga mempengaruhi perkembangan budaya. Makanya kalau nanti kamu kuliah, jadi kuliah di mana? Yang jauh kuliahnya di Inggris kayak, di Prancis kayak, di Afrika kayak, di Mesir kayak, di Madinah kayak, kemudian supaya nanti ketemu sama kebudayaannya. Kalau soalnya masih di sini, ketemunya sama saya lagi sebenarnya. Kalau sudah lagi harus ketemu. Tapi misalnya saya kan dari Muhammad kan juga tidak kenal, tapi kalau begitu jangan lupakan sebuah bumbunya. Yang kemudian kamu jadi dua SKI nanti. Yang bisa merasakan bagaimana rasanya dua SKI. Ya, mulutnya ngantuk terus. Ya, iya tadi. Nah, keberagaman itu kemudian ditunjang dengan bahwa Islam itu punya nilai toleransi yang sangat tinggi. Jadi disebutkan bahwa Islam itu agama untuk semua umat. Ya, bukan cuma untuk Arab saja, tapi untuk seluruh umat. Jadi pasti bisa dipakai di Arab, pasti bisa dipakai di Afrika, bisa dipakai. Ada perbedaan tidak? Ada. Pasti ada. Dari segi apanya? Dari segi Bikinnya berbeda. Besarnya dari sini ya. Ya, kalau aturan, kalau di pembahasan itu kan sama. Meskipun nanti bercabang-cabang, ya. Di Arab itu aturannya itu berbeda. Tapi yang berbeda apa? Beda. Budayanya berbeda. Masuk ke sini, saya pakai peci, itu sih. Dari mana? Dari Indonesia. Yang mana ya? Pakai
ada. Sholat bagaimana dulu itu tidak ada. Pakai sarung tidak ada. Tapi kalau sesuai, maka budaya itu tidak apa-apa. Kalau tidak sesuai, nah, ya jadi kata komunitas itu kemudian memunculkan budaya itu, sehingga kezaliman keagamaan maksudnya dulunya ketika sebelum Islam maju di Andalus itu penguasanya siapa? Eropa. Ya, bangsa Eropanya dari bangsa. Kenapa dinamai bangsa Andalusia itu dari bangsa apa namanya? Andalusia. Kita tahu ini awalnya bukan Vandal. Oh iya, yang Vandalus. Vandalusia. Vandal itu adalah bahasa yang kurang terhadap Yang gotik. Nah, maksudnya gotik tadi, gotia ya, gotia Vandal. Kenapa disebut Vandal? Kan sekarang ada istilahnya vandalisme. Iya. Vandalisme itu pertama pemilihan dinding, orang membawa batu, itu namanya vandalisme. Makanya di sana ada bahasa. Dan negerinya disebut vandalisme. Di orang Arab susah, bacanya maka disebut vandalisme. Mereka sebutnya Spanyol. Sekarang di Spanyol apa? Spain. Bisa lihat, cari akarnya. Karena banyak ahli sejarahnya. Kenapa Andalusia bisa berubah jadi Spanyol? Spain kan? Spain kenapa jadi Spanyol? Asalnya kan Spain, kenapa jadi Spanyol? Kayak film itu. Oke. Nanti tanya ke sejarah ya, yang sekali. Berikutnya, yang kedua, adanya semangat kesatuan budaya Islam. Oke, semangat kesatuan budaya Islam. Ini yang menarik. Dari perbedaan itu bisa jadi perbedaan itu bisa jadi kok bisa ini apa? Jadi budaya namanya diambil, budaya Afrikanya diambil, budaya Asia diambil. Ini jadi satu kesatuan kemudian ada apa? Nah, satu pandangan ini yang kita kenal dengan kebudayaan Islam. Ada Islam Nusantara, ada Islam Spanyol, sambil berubah, tetap ada Islamnya, kemudian itu yang gitu. Apa namanya berarti? Sejarah budaya Islam. Makanya kita punya buku sejarah budaya Islam. Makanya kita sebut saya dulu, kalau saya bikin madrasah katanya, belajar SKI ya. Karena di SKI itu ada kita, kita masuk ini. Ya, astronomi ada di sini, sejarahnya ada, masa depannya ada di sini. Mau apa? Enggak ada. Jadi guru yang paling pintar itu sebenarnya SKI. bakal apa? Oke, sebenarnya dari sini. Jadi kan kita cerita kemarin ada buku namanya karena dulu kenapa laku karena sebenarnya dari sana geografi ada, sosiologi ada, ekonomi ada, politik ada, apa ada di sana. Cuma bacanya aja. Kadang-kadang kita mungkin karena persepsi kita sama, kita tidak akan tahu. Tapi kalau ada ilmu bukan dia akan baca. Oh ini sebenarnya. Kalau sosiologi baca. Hanya ya jadi berapa ini. Yang berikutnya ada yang disebutnya persaingan antara muluk tawaif. Masih ingat muluk tawaif? Muluk itu apa namanya? Muluk raja. Muluk itu raja. Muluk tawaif itu raja-raja kecil. Muluk tawaif pecah kerajaan Islam, tapi perpecahan itu menimbulkan persaingan. Jadi yang ini kerajaan yang satu lagi bikin yang pengen ada di situ. Jadi berkembang semuanya, bukan diajar, bukan direvolusi, tapi kemudian jadi rasanya. Oh, Malaysia bisa bikin itu, Indonesia bikin ini. Kayak gitu sekarang. Kayak aku sama teman gue. Ya kok bisa saya terus bisa? Ada yang sedang kan? Kok kakak saya bisa? Nanti saya harus bisa. Kan gitu. Kalau mikir yang positif kan. Dan kadang-kadang sambil belajar itu mikirnya positif. Makanya bisa maju. Apa yang terjadi? Meskipun perbedaan yang terjadi. Ya. Terakhir ada
sekarang istilahnya bukan kuasa ya, pemerintah gitu ya. Itu sama aja sih. Itu bapak istilahnya nggak enak ya sebetulnya. Penguasa itu kan Yang menguasai. tapi ya kayaknya kita tuh harus dulu terus Sama aja. Pemerintah. pemerintah kan pemerintah aja gitu ya. Jadi, seharusnya itu pemimpin. Yang paling itu pemimpin. Memimpin tapi dia ada dalam kepemimpinan. Memimpin kan bukan menguasai. Ya. Menjadi pemimpin bukan menjadi penguasa. Enak didengar pemimpin. Enak dengan sulit dilaksanakan. Nah, itu Bukan sebentar lagi. Oke. Nanti jadi pemimpin. Mau jadi penguasa. Penguasa aja Pak. pemimpin dong. Kalau kata istilah sana kan ada sabada sariksa, bukan sabada sakura. Kalau ya Pak, kita langsung ngomongin sih. Sabada sariksa itu jadi kalau kita punya benda, kemudian ada orang banyak pakai, kalau sariksa itu semuanya jadi memeriksa. Kalau sabada sakura semuanya masih punya. Jadi motor ini punya siapa? Punya saya, kita sama-sama. Ada ngurusnya tak? Nggak ada ngurusnya. Kalau sabada sariksa semuanya Jangan jauh. kayak kamu kelas ini kelas ini urusan kamu atau urusan kamu. Nah, ya kalau kamu bukan sabada sariksa, ya tinggal dulu aja. Ya, atau bawa menjajar ya. Tapi kalau apa? Kalau merasa sabada sariksa, diberikan yang satu tadi. Apa itu? Tuh, itu nggak ada handle-nya. Ya, jam mati, baterainya habis, diganti. Itu namanya sabada sariksa. Dari sini dorongan dari penguasa untuk mendorong untuk pengetahuan. Makanya didukung. Ya, jadi pemberontakan sekarang itu yang paling tinggi posisinya itu adalah guru. Harusnya mana? Ya, dari terus jadi curhat ya. Jangan dipakai bocor Pak. Kalau di kita kan guru itu rata-rata kayak gini di rumah ya. Tanggal 2 udah di bagian tanggal 1, tanggal 2 juga. Udah M. Guys, Tinggal nama. tapi yang saya ataskan itu kita laksanakan dengan baik. Saya tulisan akan dapat informasi yang tidak apa-apa. Tapi nanti ketika dihadapi kemudian akan ya. Jadi 4 hal yang menyebabkan motivasi. Ada yang mau disampaikan? Nanya dong. Atau mau dibandingkan dengan negara kita, coba kita lihat. Kita lihat ya dari 4 aspek tadi. Coba lihat di Indonesia yang dalam kualitas ada tidak? Ada. Banyak ya, banyak banget. Berarti potensi Sama. sama. Berarti nggak masalah. Yang kedua ada apa? Semangat Islam Indonesia kan? Nah, orang Islam Indonesia itu banget semangatnya ketika mengatakan budaya Islam. Ya, orang Jawa ini kejawaannya, orang sudah ada sebenarnya. Bahkan nanti di kelas 12 kita akan akses budaya Islam Indonesia. Bagaimana budaya Islam itu masuk ke banyak orang. Ya, ada paling mau kasai. Apa itu paling mau kasai? Yang di grup apa sih namanya? Di Bali mandi pakai air limau. Ya. Diam di Sumatera ada. Dulu pas ini MTS pernah Ya. kasih Anissa mana? Ingat ya? Itu bangsa apa dulu? Apa mah? Yang Sungai Banget. Oh iya, yang drama sedih. Ya. Oh iya pernah ya. Itu kan bagian dari dulu ya. Berarti ada poin-poinnya ada. Terus apa namanya? Yang ketiga, apa kan persaingan antara pegawai kan kita banyak potensi. Jawa Barat, persaingan sama dengan hal itu bukan dinilai yang kurang ada tidak? Persaingan ada. Terus apa masalahnya? Masyarakat sedang Sudah selesai. Yang keempat coba ya. Dorongan dari penguasa ada. Ada. Tidak kan? Itu mungkin yang perlu jadi kita ketika menjadi penguasa. Kita kadang-kadang apa? Terlalu
menyebarkan sendiri. Ya, ya. Tidak terlalu fokus ke sana, karena justru itu yang beda. Kalau mau harus Harusnya pendidikan yang utamakan. tapi malah kurang lah bikin. Oke, mungkin bisa bikin tulisan aja perbandingan antara Andalusia dengan Indonesia. Coba perbandingan Indonesia dengan Andalusia. Oke, kanan sendiri. Kan itu sudah selesai. Perbandingan keadaan pendidikan di Andalusia dan Indonesia. Ya, satu paragraf ya. Saya periksa nanti dulu. Siap? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia.